Halo guys, yo yo yo, welcome back to Fakri HP Motovlog. Hari ini gua dapat unit pinjaman, unit test ride dari salah satu salah satu dealer Itali, anjir, motor Itali, yaitu Benelli TNT Tornado 250. Ini motor adalah emang unit test ride dari Benelli khusus untuk test ride. Jadi orang-orang yang ke dealernya mau nyoba motor ini, yang dikasih motor ini, silakan bawa di sekitar detail segala macam. Nah, sekarang kita bahas tampilan fisik. Yang paling mencolok adalah bagian depan kaki-kakinya, yaitu shock upside down yang sangat besar, sabre kalah besarnya upside down. Oke, terus double cakram kanan kiri kan ya, double cakram nih. Nah, double cakram dengan masing-masing 2 piston, dan dia memiliki velg yang paling besar di kelasnya. Depannya 3,5, belakangnya 4,5. Ya, depan 3,5, belakang 4,5 velgnya. Terus ini shock belakangnya adalah adjustable, ya, bisa diputar sesuai keinginan kita. Ini mau apa namanya, mau keras atau ribbonnya mau lembek atau keras, bisa diatur dengan tangan dengan gampangnya. Yang gue suka lagi, lihat deh mesinnya 250 cc, padet banget mesinnya, parah padet banget, jadi nggak kelihatan bolong dari sana. Oke, ini bannya bagus nih, gue suka. Terus knalpotnya sudah underbelly, belakang juga sudah cakram. Dia ban aslinya bawaannya apa nih? Swallow Samurai. Iya, Swallow Samurai, ukuran 120/70 sama 160/60. Wah, emang ban dan pelek terbesar di kelasnya, kelas 250 cc. Terus juga nih, gue suka juga plat nomornya, dia sudah di sini, gak dijidat maupun di bawah. Jadi ya penampakannya kayak gini. Sekarang lihat dashboardnya. Oh iya, kuncinya keren nih, kayak mobil sumpah. Gini, set, dipencet, tek. Gaul ya kuncinya ya, gaul banget. Kontaknya ada apa ya sininya nih? Trip A, trip B, total. Oke, trip A, trip B, total. Di sini ada ya RPM analog, kecepatan, ada jam, bensin, sama ada apa namanya nih? Suhu motor. Di sini suhu motor udah 76 derajat Celcius. Ini indikator netral, lampu jauh, oli, dan injeksinya. Bagian sininya ada engine cut off, ada hazard, anjir, hazard coy. Ada hazard, lampu pas, lampu jauh kan nyala kan, lampu jauh nih, lampu sen, sama klakson. Nih, yang gue suka dari motor ini adalah bunyinya. Motor ini ada 2 silinder, tapi bunyinya kayak 3 silinder, gue malah mikirnya. Dengerin ya. Yang kan suaranya gila banget. Suaranya tuh bikin irgasem, anjir. Oke, kita move on lagi ke depan. Lampunya masih bohlam. Ini juga lampu bohlam. Lampu jauhnya juga bohlam. Lampu sennya sudah LED. Dari depan kelihatannya kayak ER6 banget ya. Keren sih, ER6N. Bagian belakang ada pegangan buat pilion supaya nyaman, terus juga buat mindahin motornya. Karena jujur motor ini berat banget. Rem belakang sudah LED, dan lampu sen belakang juga sudah LED. Oke. Ini besi beneran, bukan kondom. Dia sudah model rata. Sama ini nih, juara juga nih. Empuk banget, parah. Empuk banget joknya. Sekarang suara knalpotnya, kan suaranya.
dicoba kita pakai jalan yuk. Oke, sekarang kita coba naikin ya. Tinggi badan gue 167 cm dan kaki kiri gue ini nggak napak sih, napak tapi belakangnya nggak napak, jadi kayak gini modelnya, jinjit dikit. Kaki dua-duanya napak, kalau kaki dua-duanya turun jinjit balet. Oke. Feeling stangnya enak banget, tegak parah, tegak banget. Soalnya dia ada ini nih, resort buat peningginya, sama stangnya sudah fat bar, jadi enak banget. Terus tampilan spionnya suka gua, keren bentuknya tuh, keren, gak kayak spion biasa. Terus speedometernya ya biasa lah, rapi. Ini gua kabelnya rapi nih, ada ininya, gue suka buat ngerapin kabel. Di sini kelihatan besar tangkinya. Riding posisinya sumpah enak banget. Motor ini tegak dan kayaknya enak banget buat model rider yang sukanya cruising gitu. RPM 6000 7000 gantung dengan model santai. Ini enak banget. Gue yang istilahnya termasuk orang yang pendek 110 cm, naik motor ini nggak kewalahan. Karena nggak tinggi-tinggi banget sih motor ini. Terus tangan gua nggak tegak banget gini, tapi agak bisa ada apa, masih ada nangkuknya dikit. Jadi ada pegas alami dari tubuh kita sendiri. Terus untuk kaki enak, nangkuknya pas untuk apa, untuk jepit tangki. Nangkuknya pas banget buat jepit tangki. Jadi gue jamin lu touring pakai ini nggak bakal capek. Sumpah nggak bakal capek. Juga ini nih, aduh enak banget. Getarannya nggak ada aja di stang maupun di kaki. Getarannya minim banget. Nih gue RPM 9000 ya. Getarannya minim banget, parah. Terus juga yang paling jualnya masih suaranya dengerin deh. Tapi emang sih yang gue rasain, ini motor tarikannya agak lambat, agak ampang, kosong. Karena mungkin ini motor mainnya tuh di kisaran RPM tinggi, jadi bawahnya agak berat. Tapi ya oke lah, bawahnya masih enak juga, maksudnya nggak berat-berat yang lembut gitu, enggak. Dia tetap enak aja buat stop and go, ya enak. Oh ya, ini limiternya ada di 12.000 salah ya. 12.000 ya, limiternya di 12.000. Iya 12.000 limiternya. Enak banget anjir bunyinya, berang. Buat nunduk enak parah. Buat nunduk kangkinya pas nih. Tapi emang stangnya, stangnya jadi gini modelnya, jadi nekuk banget. Tapi emang ya motor ini bukan motor buat racing sih. Motor buat nyantai dan eye-catching sama irgesem. Wah. Dan juga nih motor ini shock breaker depannya yang upside down dan besar itu nggak omong kosong. Dia bisa meredam jalan bumpy dengan baik, sumpah. Jadi nggak kerasa. Jadi kombinasi antara shock breaker depan upside down dan belakang yang adjustable, bisa diatur rebound keras atau empuknya, ditambah lagi dengan jok yang empuk. Wah itu enak banget buat meredam jalan bumpy, nggak kerasa, parah, sumpah. Ini kok motornya emang motor ini kalau di atas kertas, dia saat berhenti berat banget, sekitar 185 kg beratnya. Tapi kalau lu udah naik di atasnya dan lu jalan, ya udah enak aja buat nyelip-nyelip, buat masuk di antara sela-sela mobil atau menghindari kemacetan tuh, yo enak aja, maksudnya nggak kerasa berat. Nih gue lagi jalan Jemur Sari,
dan ini emang tempat paling cocok untuk ngetes shock breaker. Karena dia jalan-jalannya emang jalan buat jalan kota, tapi gelombang banget. Dan tadi sejak gue lewat jalan Jemur Sari ini, wah, sumpah, shock breaker, terus shock breaker depan belakang ya, upside down sama yang adjustable, terus joknya, sumpah, buat ngelahap jalan bumpy kayak yang di Jemur Sari gini, itu wah nyaman banget. Sumpah gak kerasa jadinya. Nah, gak kerasa coy, nyaman banget. Tapi jangan dianggap ketika ini kan dibilang empuk ya, tapi pas nyoba motor ini dengan kecepatan tinggi, skoknya tetap membantu lu, maksudnya nggak kempukan sehingga bikin lu limbung setelah kecepatan tinggi. Itu enggak. Ternyata skoknya emang shock breakernya tetap stabil walaupun kecepatan tinggi, stabil saat kecepatan tinggi, dan meredam dengan baik saat jalan bumpy. Wah, sumpah juara banget shock breakernya. Kan gue pikir shock breaker MT udah paling enak, ternyata ini enak anjir. Jadi pingin riding terus anjir pakai motor ini. Lu ketika lu naik motor ini rasanya lu jadi pengen buka throttle terus, pingin riding terus kayak RG 700, balik lagi riding lagi, hahaha, bacot. Tapi tadi gue nyoba motor ini dan kena macet-macetan, kaki gue maksudnya panas, oke panas, tapi panasnya masih bisa ditolerir lah. Maksudnya nggak sampai mengganggu riding lu, nggak sampai mengganggu konsentrasi lu dalam berkendara. Coba speed trap, wah, sumpah enak banget shock breakernya. Coba lagi speed trap, wah kan nggak kerasa kan? Dan ini, oh, enak banget anjir, enak banget sumpah shock breaker sama joknya nih kombinasi yang mantap nih. Tarikannya apa ya, gue mikirnya sih di bawahnya agak berat, sumpah berat, agak berat, tapi di atas RPM berapa, 7.000 kayaknya, baru narik gitu loh modelnya. Ya kayaknya sampai sini aja nih review, ya kayaknya sampai sini aja, bukan review dari gua tentang Benelli Tornado 250 di Indonesia yang 2 silinder ya, bukan yang 1 silinder loh. Jadi ini motornya kalau kalian bisa lihat, dia emang gede banget dan padat. Nih coba kalau kalian mau dengar suara knalpotnya nih. Jadi ya gitu. Kalau kalian suka sama reviewku, like, comment, subscribe. Fakri out.